Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa di rumah yang berbahagia, sebelum saya menguraikan hikmah dalam nada, lebih baik kita mari perdengarkan dulu sebuah lagu yang berjudul Takwa, karya dari Bang Haji Rhoma Irama. Miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia, pesan moral yang terdapat dalam lagu tadi bahwa kita tidak perlu bersedih hati manakala kita dilanda dengan kemiskinan. Begitu juga kita tidak boleh membusungkan dada dengan kesombongan karena kita diberi kelebihan kekayaan. Karena semua itu sudah ada dalam garis ilahi, maka sikap yang paling baik untuk kita adalah sikap qanaah, menerima pemberian ilahi. Yang miskin menerima dengan kesabaran tapi tetap dalam kondisi iman. Begitu juga bagi sing kaya, tetap harus qanaah menerima dengan kekayaan dengan cara yang mau bersyukur dan dalam tetap berada dalam keimanan. Karena dua-duanya tujuan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita
Siapa di antara kita yang memiliki amal yang terbaik? Hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia, persoalan takwa, kalau kita tinjau dari pengertiannya, bahwa yang sering kita dengar dari para mubalik, para penceramah, para khotib adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian pengertian takwa ini pun pernah didialogkan oleh dua sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika Sayyidina Umar mempertanyakan tentang persoalan takwa, apa sih takwa yang sesungguhnya? Sahabat Ubay bin Ka'ab menyampaikan, ya Sayyidina Umar, jikalau engkau sedang berjalan dalam lorong kemudian banyak turi, bagaimana sikap Anda? Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya berarti kita harus sungguh-sungguh dan berhati-hati. Kalau kita gabungkan dengan dua pengertian tadi, berarti kita dalam ketakwaan kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak boleh dengan asal-asalan. Begitu juga ketika kita dalam situasi menjauhi semua larangan Allah, kita pun harus hati-hati. Jangan sampai kemudian perkataan, sikap, perbuatan kita adalah sesuai dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini tidak baik. Hadirin pemirsa di rumah yang berbahagia, janji Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan dalam surat At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka dia akan diberi jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan yang ia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tanpa diduga-duga. Begitu juga selanjutnya dalam ayat selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal, dalam mengarungi hidup, dalam persoalan-persoalan hidup yang ia hadapi. Tidak ada kesulitan bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang keempat, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih, dia akan ditutupi oleh Allah segala kelemahan kita, kekurangan kita, dan termasuk dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertakwa. Begitu juga dalam surat lain, seperti dalam surat Al-A'raf ayat 102, Allah juga menyampaikan tentang persoalan yang kaitan dengan takwa, yang janjinya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau sesungguhnya penduduk bumi ini mau amanu wattaqau, mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diturunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Insyaallah nanti ketika kita mau bertakwa kepada Allah, kita akan memiliki desa. Insyaallah ketika kita mau bertakwa kepada Allah, kita akan memiliki negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah selalu memerintahkan ketakwaan kepada kita, seperti
Dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Yang lebih spesifik lagi, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar dan sahabat Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Salah satu cuplikan hadisnya, Rasulullah memerintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kita berada, dalam posisi apa saja saat itu, dalam kondisi apa saja saat itu, di mana saja kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang mau bertakwa kepada Allah, bukan mereka yang memiliki jabatan besar, bukan memiliki kekayaan yang luas, bukan memiliki hal-hal duniawi yang serba mengkilap, serba mewah, tetapi hanya mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usya'alaikum wa nasyi'itaqullah wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.